Bismillahirrahmanirrahim. Moga. Wa yatubullahu ala man yasha. Terus. Bahasan kita yang berikutnya. Di sini kita itu dituntut supaya dapat membaca dengan lancar dan tartil pada halaman yang ini. Tartil di sini adalah lancar, membaca tidak putus-putus. Jadi di saat kita membaca ayat-ayat di sini sudah tidak putus-putus dalam pembacaannya. Makanya saya sering menekankan di sini ketika kita akan membaca suatu ayat, membaca Al-Quran, maka dianjurkan tarik nafas terlebih dahulu supaya nyaman, supaya nantinya tidak putus di tengah jalan. Karena kalau putus di tengah jalan itu menyakitkan gitu. Gak enak gitu. Ini urusannya 17 tahun ke atas ya. Jadi ketika membaca Al-Quran pun kita jangan sampai putus di tengah jalan. Maka kita harus ancang-ancang terlebih dahulu. Dan kalau dalam pembacaan ayat Al-Quran itu bukan cuma menyakitkan gitu, berdosa gitu. Karena kita sama kalau di pertengahan ayat kita narik napas, nyolong napas, itu sudah memutus ayat tersebut, putus dengan tanpa alasan gitu kan. Maka ketika putus dengan tanpa alasan itu kan nanti artinya juga akan beda, akan berubah secara tiba-tiba artinya, maknanya kemana-mana nggak jelas gitu kan. Jadi diusahakan setiap kita akan membaca ayat Al-Quran, apalagi ayatnya yang agak panjang, maka harus tarik napas terlebih dahulu dan santai, rileks, itu cara pembacaannya. Kalau dalam bahasa Arab itu cara pembacaannya itu harus tartil. Contohnya begini. Tarik napas dulu ya. Wa yatubullahu ala man yasha. Jadi jangan sampai cara pembacaannya tuh megap-megap. Wa yatubullahu ala man yasha. Jangan sampai demikian cara membacanya. Tapi harus langsung. Jangan sampai putus di tengah jalan. Wa yatubullahu ala man yasha. Sekarang kita masuk ke materi pokok kita kali ini. Monggo sarang-sarang. Nanti saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Cara narik napasnya gimana, cara pembacaannya gimana supaya bisa lebih lancar ke depannya.
napas lagi. Wa yatubullahu ala may yasha. Nah, gitu. May yasha berhenti di situ. Monggo saran-saran. Wa yatubullahu ala may yasha. May yasha. Wa yatubullahu ala may yasha. Ayo, baca. Baca bareng. Nah, di sini kita perhatikan harokatnya, kita perhatikan panjang pendeknya, kita perhatikan idgomnya, kita perhatikan mad-mad yang lainnya. Jadi jangan sampai buru-buru, makanya diusahakan tarik napas terlebih dahulu dan baca dengan perlahan aja itu, Pak. Cara membacanya nggak usah buru-buru. Wa yatubullahu ala may yasha. Wa yatubullah. Nah, wa yatubullah itu cara pembacaannya, membaca lafaz Allahnya dengan cara tafhim, yaitu dengan cara tebal. Karena yang menjadikan tafhimnya itu lafaz Allah didahului oleh harokat domah. Ala. Nah, di sini juga panjang karena di sana ada harokat fathah yang berdiri. Mayyasha itu harus diidghamkan. Jadi si suara nunnya itu hilang, masuk ke huruf iya. Jadi jangan sampai di sini kita membaca man yasa, tapi mayyasha, yasha. Nah, itu. Sekali lagi. Wa yatubullahu ala may yasha. Sudarsono. Wa yatubullahu ala may yasha. Lanjut Mas Novi. Wa yatubullahu ala may yasha. Lanjut Mas. Wa yatubullahu ala may yasha. Mas Arif. Wa yatubullahu ala may yasha. Bareng. Wa yatubullahu ala may yasha. Lanjut. Wa hudu ila siratil hamid. 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 Wahudu hu. Nah, itu haknya itu harus kelihatan. Wahudu du. Ini panjang. Panjangnya pakai banget. Panjangnya selama 6 harokat. Namanya mad jaiz munfasil. Ila. Kenapa dibacanya panjang sekali di sana dalam kalimat wahudu? Karena di sini selain ada huruf waw sukun setelah harokat domah, di depannya itu ada huruf hamzah i itu kan, ila. Jadi ketika kita menemukan
mad itu tanda panjang dalam suatu kalimat, setelah huruf mad itu ada hamzah, ada alif yang hidup. Hamzahnya itu entah entah harokat fathah atau harokat domah atau harokat kasroh, gitu kan. Maka itu harus dibaca panjang sekali, gitu kan. Apalagi ini dalam dua kalimah di sini. Dua kalimahnya gimana? Hudu satu, terus ilah. Nah, itu kan terpisah di sana kan. Maka di sini dipanjangkan, disambungkan dengan wahudu ila la, itu panjang juga karena di sana ada harokat fathah yang berdiri. Sirata sirotil sod sirotil til to. Nah, itu harus tebel. Jangan kalau pelafalan huruf to nggak tebel, itu malah jadi ta ke depannya. Jangan sirotil hamid, tapi sirotil hamid. Sirotil hamid. Sirotil til. Til itu harus jelas. Nah, gue jadi masuk ke ta itu. Sirotil hamid. Sirotil til. Nah, tebel. Til. Nah, kalau dalam Fatihah itu kan sirotol ladzina. Itu dalam Fatihah kan sirotol mustaqim, sirotol ladzina, itu kan sama. Kalau ini to-nya itu dikasih harokat kasroh. Sirotil hamid. Kita baca sekali lagi. Wahudu ila sirotil hamid. Ayo Mas Darsono. Wahudu ila sirotil hamid. Ila sirotil hamid. Roto monyong. Sirotil. Ulangi. Wahudu ila sirotil. Ulangi, malah ngisi. Wahudu. Ayo ulangi. Wahudu Ila. Tarik napas ya. Ojo kesusu. Wahudu ila. Iso. Ojo ngomong raiso kan raiso tenanan. Wahudu ila siratil hamid. Yes, lumayan lah. Ayo kan. Alon. ila siratil hamid. Sip. Wahudu ila siratil hamid. Sip. Wahudu ila siratil hamid. Wahudu ila siratil hamid. Barang. Wahudu ila siratil hamid. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Innallaha bin-nasi la raufur
apa sih? Kuat. Gak ancang-ancang sih, jadi gak kuat. Coba ancang-ancang, tarik nafas dulu. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Nah, di sini kita menemukan huruf nun syiddah atau nun tasdid. Maka cara pembacaannya itu harus digunakan. Jadi harus ditahan sebentar dan suara nunnya itu masuk ke rongga hidung. Innallaha. Nah, di sini juga ada lafaz Allah didahului oleh harokat fathah. Jadi cara pembacaan lafaz Allahnya itu harus tebal. Innallaha bin. Nah, itu juga ada nun syiddah. Bin nas. Jadi ditahannya itu di nunnya. Bin nasi. Nanya juga panjang. Bin nasi. Nah, di sini kenapa alif lamnya nggak ada? Padahal di sana ada huruf alif lam, tapi kok nggak kelihatan? Nah, karena alif lamnya yang di sini itu alif lam syamsiyah. Alif lam yang wajib idgham. Tambah lagi di depannya ada huruf nun yang disiddah atau ditasdid. Bin nasi panjang 2 harokat itu mad tabi'i. La raufur rahim. U-nya panjang juga. La raufur rahim. Fa ra siddah tanwin domah fur. Nah, ro di sini tasdid tapi tidak pakai gunnah. Itu namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada berapa? Idgham itu kan terbagi, idgham itu hurufnya ada 6. 1 ya, 2 ro, 3 mim, 4 lam, 5 wawu, 6 nun. Nah, terus yang 6 huruf itu terbagi menjadi dua bagian. Yang sebagian masuk ke kategori idgham bi gunnah dan yang sebagian lagi masuk ke kategori idgham bila gunnah. Nah, yang masuk ke kategori idgham bi gunnah yang 4 itu ada 4 huruf. Jumlahnya 4 huruf. Yang masuk ke idgham bi gunnah itu yang pertama huruf ya, terus huruf nun, terus huruf mim, terus huruf wawu. Nah, di sini maka ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin, entah itu tanwin fathah, entah itu tanwin kasrah, entah itu tanwin domah, jika ketemu dengan huruf idgham yang 4, maka cara pembacaannya harus disertai dengan gunnah. Namanya idgham bi gunnah. Nah, sisanya yang 2 huruf itu yaitu huruf lam dan huruf ra. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ra, maka itu juga harus diidghamkan tapi tidak disertai dengan gunnah, karena itu anjuran dari ilmu tajwid itu idghamnya masuk ke kategori idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak memakai gunnah. Nah, di sini contohnya la raufur rahim. Ya ditasdidkan, dimasukkan, cuma dilangsungkan juga itu. Enggak pakai ditahan-tahan ini mah. Udah masuk langsung lewat gitu kan. La raufur rahim, jangan rahimun ya, karena itu ada di akhir ayat. Namanya mad arid lis sukun. Monggo kita sarang-sarang. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Lanjut. La yamlikuna
li anfusihim naf'a la yamlikuna li anfusihim naf'a. Nah, di sini coba kita perhatikan la panjang. Yamlikuna. Nah, yamlikuna di sana mimnya, mim sukunnya jangan dikasih guna, tapi diidharkan jelas. La yamlikuna. La yamlikuna li anfusihim. Nah, berbeda dengan li anfusihim. Li anfusihim. Nah, nunnya itu harus digunakan karena itu huruf ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf fa, maka nun sukun atau tanwinnya itu disamarkan. Disamarkan apa jawabannya apa ya? Samar-samar itu kan. Jadi nggak masuk ke huruf nun, tapi nisbat ke huruf eng. Anfusihim ini juga sama idhar. Naf'a. Nah, di sini jangan dibaca naf'an. Ketika kita menemukan tanwin fathah yang berada di akhir ayat dan di sana dibarengi dengan di ujungnya itu di huruf terakhir itu ada huruf alif, maka enggak dibaca naf'an tapi dibaca naf'a. Tapi kalau selain harokat tanwin fathah, kalau selain itu mah harus diwakofkan. La yamlikuna li anfusihim naf'a. Monggo. La yamlikuna li anfusihim naf'a. Ulangi. A'addallahu lahum adzaban syadida. A'addallahu lahum adzaban syadida. Coba Mas Darsono. Coba. Lah, ana si kui. Ojo isi nek mangap, santai wae. Ayo. Nah, aku bener. A'addallahu lahum ada. Ulangi, tarik napas dulu. Nyelom napas pembahasannya nggak ngerti. A'addallahu lahum adaban syadida. Ulangi. Ulangi, tarik napasnya, ojo kesusu, tarik napasnya. A'addallahu lahum adaban syadida. Lanjut. A'addallahu lahum adzaban syadida. Ulangi.
Pilek lu. A'adallahu ahum Lahum. adaban sadida. Sekali lagi, tarik napas dulu. A'adallahu lahum adaban sadida. Sip, lanjut. A'adallahu lahum adaban sadida. Sip, sadida. Oh, diwas di ngomong sip. Ulangi. Allahu lahum adaban sadida. Nah, lanjut. A'adallahu lahum adaban sadida. Lanjut. A'adallahu lahum adaban sadida. Yo. A'adallahu lahum adaban syadida. Nah, ini nanti kalau mau itu tinggal putar aja di YouTube-nya. Nanti tak kasih contohnya gitu kan. A'adallahu lahum adzaban syadida. Monggo. A'adallahu lahum adaban sadida. Lanjut ke ayat berikutnya. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Lagi. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Sekali lagi. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Nah, di sini kita menemukan pertama ada mim yang harus dibaca panjang. Wa malakum kum. Nah, ini kum mim sukun. Di depannya ada huruf a hamzah. Itu harus diidharkan cara pembacaannya. Jadi harus jelas. Jangan digunakan, jangan ditahan. Jangan seperti ini. Wa malakum. Nah, itu tidak boleh. Tapi langsung. Wa malakum Allah. Kum Allah. Allah itu harus ditasdidkan, tasdidnya harus jelas. Wa malakum alla tunfiqu nun sukun ketemu dengan huruf fa. Tunfiqu jangan dibaca tunfiqu, tapi samar suaranya itu beralih ke huruf eng. Tunfiqu. Jadi samar nun sukunnya itu samar suaranya. Tunfiqu fiqu fiqu qiqu fiqu. Tunfiqu itu juga panjang. Fi panjang juga. Sabi bi-nya panjang juga. Lillah. Di sana ada lapan Allah yang didahului oleh harokat kasroh. Maka cara pembacaannya itu harus tarqiq. Harus tipis. Jangan fisabilillah cara pembacaannya. Tapi fisabilillah.
Kalau lafaz Allahnya didahului oleh harokat fathah atau harokat kasroh, harokat domah, maka cara pembacaannya itu tafhim. Cara pembacaannya tebel. Ketebalannya itu sehingga fathahnya itu berubah menjadi o. Rasulullah itu kan jadi bergeser ke o saking tebelnya itu. Tapi kalau dalam kalimat Rasulillah itu harus tipis. Rasulillah gitu kan. Nah, di sini juga sama. Fisabilillah. Harus diingat-ingat, yang harus diingat-ingat itu ketika kita membaca lafaz Allah, kita lihat huruf depannya. Harokat sebelum lafaz Allah itu apakah harokatnya itu kasroh? Apakah harokat itu fathah atau harokat itu domah? Kalau kasroh itu harus dibaca tipis, kalau fathah harus dibaca tebel. Fathah dan domah itu harus dibaca tebel. Jadi jangan sampai ketukar. Sekarang mari kita baca sama-sama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Moga. Wa yatubullahu ala man yasha. Terus. Ketika kita hendak membaca suatu ayat dalam Al-Quran, maka cara membacanya itu jika tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ayat itu harus berhenti, maka kita tidak boleh berhenti. Dan berhenti di sana, yang dianggap berhenti di sana itu adalah di saat kita narik napas di tengah-tengah ayat. Itu sudah dihitung berhenti. Maka ketika kita membaca suatu ayat tapi narik napas di tengah-tengah, itu akan merubah pada makna yang ayat yang kita baca. Jadi diusahakan sebelum kita membaca ayat Al-Quran, kita dianjurkan untuk tarik nafas terlebih dahulu. Contohnya ya yang seperti tadi kita baca. Dan pada kesempatan kali ini kita tutup kajian kita dengan bacaan doa khatmil Quran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bi
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.